Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Selamat datang di Edukasi Channel. Pada video kali ini, kita akan menyusuri jejak sejarah menuju sebuah makam Islam yang menyimpan banyak misteri. Lokasinya tidak hanya sakral, tetapi juga menyimpan berbagai artefak kuno peninggalan kerajaan Majapahit, mulai dari batu-batu besar hingga bata merah kuno yang seakan membisikkan kisah masa silam. Apa sebenarnya cerita di balik makam ini? Mengapa tempat ini begitu istimewa dan disakralkan oleh masyarakat sekitar? Mari kita telusuri bersama. Tapi sebelum kita mulai perjalanan hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya di channel ini. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng amit Mbah Boyot ngapunten badhe mirsani nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Kita sekarang berada di pemakaman umum wilayah Kecamatan Mojoagung ya. Di sini banyak sekali bata-bata kuno yang mungkin bagian dari candi atau bangunan Sibia. Nanti kita bertanya kepada Pak Jayadi yang menginformasikan di sini banyak sekali bata-bata kuno. Ini Bapak Jayadi. Assalamualaikum Pak Jayadi. Waalaikumsalam Bapak. Sehat ya. Alhamdulillah. Malih. Siap Bapak. Informasi jenengan di sini banyak bata-bata kuno yang berserakan atau sebagian dialihfungsikan untuk makam nopo untuk nopo niku namanya? Maisan umum. Untuk maisan umum nggih. Saya mau menjelaskan sedikit tentang belusuan ini. Iya. Yang ada di Desa Wates, Kecamatan Mojoagung. Iya. Tempatnya di makam umum Bapak. Oh iya. Dan saya akan menunjukkan bahwa di tempat makam umum ini banyak sekali benda-benda JB. Iya. Yang difungsikan sekarang menjadi maisan. Ada bata kuno dan ada batu-batu andesit terbuat dari umpak. Oh iya. Monggo kita lihat. Oh iya. Ayo teman-teman kita mengikuti lihat ini. Oh iya ini. Bagian dari batu, bagian dari candi mungkin teman-teman ya. Ini satu. Iya kayak gini. Dua yang ini. Iya. Assalamualaikum. Ya. Tapi batunya sudah sama. Ini merah, itu iya, ada hitam. Iya. Apa ada bekas apa ini? Iya ini alami Pak, ini proses alam. Iya betul. Iya. Dua dan ini tiga. Oh iya. Empat. Oh, nah ini ada ini ada motif pahatan Pak di sisi selatan. Nah, ini kayak kuncian iya, candi. Betul teman-teman ya. Ini kuncian candi. Nggih. Iya. Bentuknya L Iya ini kayaknya memang menurut dengan tadi kuncian candi. Bagian dari candi tadi. Batu ini diperkirakan bagian dari candi kuno Bang nggih. Betul. Nek dilihat dari bentuk batu yang model kayak gini. Gimana lagi Pak, ada lain? Dan ini Iya ini bata ini cantik banget. Masih original, masih utuh nggih. Ini hanya satu yang saya temukan. Iya. Sisanya remuk-remuk, tapi di selatan masih banyak lagi. Oh di sana ya Pak ya. Oke, nanti akan ditunjukkan. Oh iya. Dan ini yang masih tersisa bata kuno seperti ini. Iya. Kita tidak bawa meteran, Iya. kita bisa mengukur. Iya. Tebal, tipis, Iya. atau dari lebar kita tidak Iya. bisa mengukur Nggih. Kita hitung dulu Pak. Ada Oh, 4 iya. Yang dia tadi 4. 5. Oh iya ini. Oh iya ini teman 5 yang ini. 6. Oh iya itu masih terpendam guys. Tadi ini kayaknya ini belum difungsikan ya, ambil baik.
maksud saya gini, ini kan makam. Betul, Pak. Sisi timur ini kan makam lah kayak gini. Nah ini kan di tengah-tengah antara makam ini dengan makam ini. Betul, Pak. Kayaknya ini belum tergali atau gimana nih Mas Yadi? Yang jelas makam sebelahnya Nggih, Bapak, iya. ini ngelende. Oh gitu nggih. Tapi ini tetap makam. Oh iya. Tetap maisan untuk dibuat makam. Tetap makam. Cuman Nggih. sebelahnya Betul. Ini yang baru. Ini yang menggeser. Iya, ini berarti ini sebelum ada makam yang ini Ini duluan, Bapak. kayak Betul. gitu nggih. Nggih, betul. Nah, terus dari pihak keluarga mungkin sudah tidak nyambung atau sudah tidak diurusi, terus ada makam baru, otomatis ini di tengah-tengah makam yang kayak gini nih. Iya. Dan ada lagi Bapak, ini kuncian juga. Oh iya. Kuncian juga ini, tapi enggak ke bawah, tapi Iya. ada sedikit panilan. Iya betul. Nggih. Iya, nggih. Oh ya Allah, ini Pak Jayadi, monggo dilihat bareng-bareng Pak Jayadi. Monggo, ini kan ada lubang, ini kelihatan. Betul. Ini semacam engsel pintu Pak Jayadi. Kayaknya ini kan lubang, ini otomatis di sana juga ada lubang lagi. Kan ini luar ini. Ini luar. Ini kan halus. Lah ini ada sambungan lagi ke sini. Ini luarnya kayak gini. Lah ini Ada ini ya ada kuncian. ada untuk kuncian masuk ke dalam. nggih. Kayak gitu kayaknya gitu nggih. Wah, sangat istimewa di sini teman-teman. Berapa sini Pak? Nggih. Berapa sini? Oh ya, banyak sekali teman-teman. 8 sini. Kita hitung lagi 8. Iya. 10. Hmm. 8 iya. 10 Bapak. Oh iya. Ini batu isian ini, batu yang di dalam bangunan biasanya kayak gini, batu isian. 10 itu Dan ini 11. 11 nggih. Iya 11 itu. Dan sisanya itu Iya. Nggih. sisanya baru. Nggih. Ini yang di satu komplek. Iya, ada tembok-tembok aduh, seperti nggih. Iya. Ini Kayaknya gini nih Mas Yadi ya. Ini kok tanah ini kan lebih tinggi dari makam yang lain-lainnya. Betul. Kira-kira ini menurut jenengan ini ada yang spesialkah tanah ini di sini ini? Kemungkinan ada Bapak. Kenapa? Oh, iya. Ini kan remuan ya. Ini bata kuno, bukan Iya. bata sekarang. Iya betul. Ya. Iya. Kemungkinan di tengah-tengah sini ada sesuatu. Iya kayak gitu ya. Ya, ada sesuatu. Oh iya. Nggih. Dan kita tunjukkan lagi bata-bata kuno yang masih utuh dan Iya. masih ada di sekitar makam. Iya, yang di luar pagar ini ya. Ini Pak. Iya. Ini pemirsa ini kan bisa kita lihat bersama-sama. Pemirsa ini di dalam kompleks makam umum, tapi di dalam lagi ada pagar kayak gini teman-teman. Dan tanah ini lebih tinggi dari tanah sekelilingnya. Kayaknya lah menurut Pak Jaya di sini di tengah-tengah ini ada sesuatu gitu. Ya mungkin bisa juga candi atau bangunan suci kuno atau apa sejenisnya. Tapi kalau dilihat ini sebaran bata-bata kuno di sini kayaknya menjurus ada sesuatu atau suatu bangunan teman-teman. Nah, kita berkeliling ke sisi selatan makam desa ini teman-teman. Kita berkeliling ke sisi selatan melihat bata-bata kuno yang berserakan dan sekarang dialihfungsikan sebagai apa ini namanya kejing atau pembatas makam. Amit baik ngapunten amit. Assalamualaikum rahayu lah. Oh spesial banget ini. Waduh butuh Pak. Mantap. Nah, ini yang saya bilang tadi di luar pagar. Iya betul. Kita masih menjumpai Iya. bata-bata kuno Iya. yang masih utuh dan kuat. Iya. Mau tanya nih Pak ya, Nggih. soal bata ini. Nggih. Ini menurut versi kita sendiri-sendiri ya. Iya betul. Kayaknya bata ini Nggih. tipis dan rapi Iya. sekali. Iya. Ini
dari apa nggih? Era-era zaman apa dulu Pak? Perkiraan Pak? Nggih kan kalau dilihat temuan-temuan dari berbagai macam daerah kan ada pembeda, ada beda lah. Setiap perbedaan kan menuju atau merujuk pada tahun-tahun pembuatan Pak. Itu. Dan tahun pembuatan tersebut biasanya sesuai dengan kekuasaan raja siapa atau tokoh siapa gitu ya. Yang jelas kemungkinan Nggih. apakah dari Majapahit Pak? Nggih, bisa juga niki nek lihat bentuk batane sing cekli, sing cantik kayak gini. betul. Mungkin perkiraan saya pribadi nih nggih. Nggih. Mohon maaf teman-temanku, sahabatku, perlu dikoreksi. Ini kan kepahaman saya nanti dengan Pak Jayadi kan beda-beda. Tapi menurut saya ini pribadi ini era Majapahit. Pak. Dilihat bentuk batanya kayak gini, beda dengan tinggal-tinggal era Pusendo yang kerajaan Medang Pak nggih. Betul. Itu batanya itu semok-semok Sangat gede. tebal. Ini kan gitu. tipis rajin. Iya, kayak gitu. Dan masih ada lagi umpak yang satu lagi Bapak. Gitu. Tuh ya teman-teman ya. Loh, sangat istimewa teman-teman ya. Istimewa banget makan di sini. Jelas ini bagian dari sejarah kuno, sejarah kita semua teman-teman. Oh, ini lumpang ya. Bukan umpak Pak. Oh, pumpa. Di 11, Nggih. 12, 13. Iya Allah ya, Ada Pak. 13 umpak dan ini juga Nggih. 14. Iya. 14. Iya dari teman-teman mendapat umpak teman-teman. Ini isian candi teman-teman kayak gini ini kan nggak ada, maksudnya nggak dibentuk halus atau ini kan bagian dalam kayak gini nih. Nanti yang di luar itu kelihatan apa tuh pahatnya yang cantik, yang mulus itu yang di luar. Jadi biasanya ini bagian dalam, terus di luarnya itu ada batu yang kadang bermotif, kadang walaupun gak bermotif tapi batunya itu halus, yaitu bagian dari luar. Kayak gini nih isinya batu isian bangunan sebuah candi gitu, kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah ini di sini nih banyak sekali ya bata-bata kunonya yang berserakan teman. Amit bae niki, maaf saya ini nggak sopan di berjalan di atas makam umum, tapi nggih maaf demi menunjukkan kepada teman-temanku semua bahwa kalau di sini ini memang benar-benar ada suatu bangunan suci waktu era entah kerajaan siapa yang waktu menguasai wilayah sini teman-teman, entah itu Majapahit atau sebelum Majapahit gitu teman-teman ya. Tapi yang jelas sempat atau pernah ada suatu kehidupan, suatu peristiwa yang mungkin cukup besar atau sesuatu yang bagian dari sejarah kita ya teman-teman. Kembali ke wilayah sini, ini masuk wilayah Kecamatan Mojoagung. Kecamatan Mojoagung di desa Pundi Mas ya Wau? Desa Wates, Kecamatan Mojoagung teman-teman. Ada lagi Mas Yadi yang perlu infokan mengenai temuan di sini? Kalau saya cek ke utara, Nggih. itu lumpangnya sudah tidak nimbul lagi, sudah teruruk. Oh gitu ya. Nggih. Tadi saya cek ke tempatnya tapi tidak teruruk, setebal tanah segini Bapak. Oh Kita iya. tidak membawa alat untuk mengeruk di lokasi makam ini ada lumpangnya. Yang jelas saya hanya bisa menunjukkan bata-bata kuno, betul, dan umpak terbuat dari batu andesit di areal makam umum. Kemungkinan saya tidak mengorek-ngorek lebih jauh lagi. Kemungkinan hanya saya pribadi dulunya makam umum ini ada sesuatu yang diperkirakan di pagar ini ada sesuatu. Kenapa ketinggian dari tanah ini lebih tinggi dari yang sebelahnya. Saya tidak menduga yang aneh. Yang jelas kemungkinan dahulu ada sesuatu dibuat makam umum Desa Wates ini. Hanya sebatas pemberitahuan bahwa banyak sekali benda-benda CB Bapak yang dialihfungsikan menjadi mesan. Ya kita juga
prihatin sekaligus bangga. Siap. Prihatinnya kayak gini, ya tetap kan memang yang dialihfungsikan tadi kan tidak sesuai dengan apa itu namanya fungsi utamanya Pak Jati ya. Siap. Itu yang memprihatinkan kayak gitu. Lah kebanggaannya kayak gini. Nah, bangga saya ini kalau sudah dibuat batu ini otomatis mungkin kalau wong katanya nyolong wedi ini Pak. Gitu kan. Gitu. Ya, betul. Jadi prihatin sekaligus bangga. Karena sudah dibuat medan, otomatis jangan mikir juga. Iya. Terus di dalam benak saya ini yang khusus di dalam pagar ini keluarga tertentu atau masyarakat warga biasa nih Pak yang dimakamkan di tengah-tengah pagar kalau ini. melihat kondisi adanya pagar rapi seperti yang di tengah-tengah makam, kemungkinan masih kerabat. Oh gitu nggih. Kerabat. Jadi orang yang mungkin dispesialkan atau mungkin tokoh desa atau keluarga tokoh gitu mungkin nggih. Ya, kemungkinan seperti itu. Dari nama-nama, mohon maaf kita baca satu aja ya namanya. Ada yang haji. Iya. Haji semua. Iya. Mungkin dulu orang satu tokoh desa sini terus beranak cucu dan sampai sekarang keluarga tersebut dimakamkan di dalam kompleks pagar ini. Karena kalau tidak di pagar seperti ini rapi, kemungkinan kayak semuanya kan tidak ada pagar, Pak. Betul. Ini kan khusus, kayaknya khusus. Iya. Terus kira-kira untuk kedepannya menurut Pak Jati gimana, kan Pak Jati sendiri orang asli orang Jombang, ini gimana nih Pak Jati? Kita tidak berharap mulu-mulu Bapak. Yang saya harapkan, saya mewakili warga Jombang, meskipun maisan ini dialihfungsikan menjadi maisan di makam umum, saya berharap tetap utuh dan masih terjaga, tidak hilang. Iya. Suatu saat mudah-mudahan akan terkuat dari benda-benda JP yang dibuat maisan ini. Dan harapan saya meskipun dibuat maisan, saya berharap tetap dirawat. Itu harapan saya. Betul. Nggih, matur suwun sangat atas informasi sekaligus penjelasan mengenai teman-teman benda-benda kuno, teman benda ketinggalan Mbah Buyut kita yang ada di Kecamatan Mojo Agung, terutama di Desa Desa Wates ini. Mudah-mudahan video saya kali ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa untuk kita ambil hikmah dari semua teman-teman yang ada di wilayah sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yati.